Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya. Tadi disebutkan kita masih dikaruniakan umur panjang, kita masih diberikan taufik dan kekuatan untuk dapat beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Sungguh merupakan satu kenikmatan yang luar biasa ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, terus bisa beramal, beribadah. Ini satu keistimewaan yang luar biasa karena mulianya umat ini ketika diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan bertemu dengan waktu-waktu yang utama, hari yang utama, bulan yang utama, di tempat yang utama, dengan amalan-amalan yang utama. Itulah yang menjadikan istimewa dan utamanya. Karena kita ini banyak keterbatasan, dan keterbatasan itulah karena salah satu dari bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan kesempatan, keutamaan, keistimewaan yang menjadikan kita menjadi lebih utama, lebih unggul. Oleh karena itu, ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita, kita sadari dalam diri kita, sehingga semakin bertambah-tambah kesyukuran dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini dipertemukan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, menjadi sebab turunnya ampunan maghfirah dari Allah Ta'ala, menjadi sebab itkun minan nar bagi kita semuanya, dan pada akhirnya kita semuanya dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kali pertama kami hadir di Masjid An-Nur Islamic Center Bilakasa, dan mudah-mudahan ini menjadi satu nikmat, menjadi satu hikmah, dan menjadi satu sebab turunnya hidayah dan rahmat kasih Allah kepada kita semuanya. Karena ketika pertemuan itu diawali dengan satu majelis ilmu, majelis zikir, maka banyak sekali nikmat dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan saling mempelajari, melainkan
akan diturunkan kepada mereka. Ada 4 hal yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang sangat mahal harganya di saat-saat seperti ini. Entah itu pandemi, entah itu akhir zaman, entah itu kondisi masyarakat yang sudah semakin menjauh dari petunjuk, dari hidayah. Nah, ketenangan inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa berhimpun di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Ta'ala, lalu kemudian saling mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, berupa ampunan, berupa kasih sayang, berupa keutamaan-keutamaan. Dan rahmat inilah yang lebih mahal lagi, karena menjanjikan ampunan Allah Ta'ala, menjanjikan belas kasih dari Allah Ta'ala. Karena kita bisa sampai dalam kondisi seperti ini semata-mata karena rahmat Allah Ta'ala, bukan karena kemampuan kita, karena jabatan kita, karena kedudukan kita, karena harta kita, karena sosial kita, tidak, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, khaffathumul malaikah, malaikat menaungi. Jadi kata khaffa, yakni melebarkan sayapnya untuk menaungi orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan majlis zikir itu, membacakan ayat-ayat Allah dan saling mempelajari itu. Malaikat pun memberikan support, memberikan dukungan moral, memberikan kekaguman, memohonkan kepada Allah Ta'ala rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya gitu. Jadi semakin bertambah kekuatan orang-orang yang berada dalam majelis itu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala akan selalu menyebut-nyebut orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu, majelis zikir itu, kepada mereka-mereka yang berada di sekitarannya, yakni para malaikat yang besar, malaikat yang hebat, yang luar biasa, yang menjaga arsy Allah Ta'ala. Nah, itu yang dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka. Jadi para malaikat pun kemudian mengetahui, oh mereka ini adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala dan diistimewakan, sehingga para malaikat itu mengenali, para malaikat itu mengetahui siapa mereka itu dan bagaimana apa yang mereka lakukan itu. Intinya, alhamdulillah, pertemuan kita di awal ini dimulai dengan kita membacakan sebagian ayat-ayat Allah Ta'ala, kemudian saling mempelajari. Nah, inilah yang kemudian kita inginkan, karena dalam suasana seperti ini, ketika ada yang masih mau belajar, masih mau menuntut ilmu, masih mau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu luar biasa, luar biasa. Dan itu hanya ada di kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita melihat dari luar, kalau kita melihat dari luar, di dunia luar, bahwa sungguh mengagumkan perihal orang-orang Islam itu, gitu. Nah, seperti kalau kita melihat dari kacamata Barat, orang-orang Barat, bagaimana dia melihat kedudukan orang-orang Islam. Satu hal yang mengagumkan, di masa seperti ini masih ada orang yang taat kepada agama. Nah, itu satu hal yang mengagumkan. Nah, seperti terjadi di Amerika sekarang ini, ketika melihat ada orang-orang yang masih mau datang ke tempat ibadah, lalu kemudian melakukan upacara ibadah bahasa mereka, congregation, lalu kemudian mereka duduk bersama-sama mempelajari kitab mereka, kemudian saling memberikan nasihat, kemudian mereka mempunyai karakter yang sama, perasaan yang sama,
perilaku yang sama. Itu suatu hal yang mengagumkan dalam pandangan mereka. Kemudian mereka komitmen dengan ajaran agama, tidak melakukan tindak kriminal, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusakkan diri mereka. Itu mengagumkan. Nah, karena kita tinggal di sesama orang Islam yang kadang-kadang keislamannya juga tidak begitu kuat gitu. Jadi kita bias, kita tidak bisa mengenali keindahan yang ada pada mereka. Tapi kalau di lingkungan yang bercampur antara orang Islam dengan orang non-Muslim, itu sangat kelihatan, sangat berbeda. Makanya sekarang di Barat, ketika mereka berkesempatan melihat ada orang Islam, ada komunitas Islam, lalu kemudian mereka dengan tulus hati membandingkan, mengamati, mereka mendapatkan satu kekaguman yang luar biasa. Di zaman seperti ini masih ada orang yang tidak minum. Nah, begitu. Di zaman seperti ini masih ada orang-orang yang saling peduli. Di zaman seperti ini masih ada orang yang mau berpuasa. Oh, itu satu hal yang mengagumkan. Sehingga mereka tidak lama kemudian masuk Islam. Makanya sekarang di Barat banyak sekali, bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan orang setiap hari masuk Islam karena melihat akhlaknya orang Islam. Satu hal yang mengagumkan itu. Dan begitulah komentar orang-orang yang peduli, yang memperhatikan terhadap Islam. Ada satu ungkapan dari orang Jerman namanya Paul Smith. Dia seorang ahli yang berkenaan dengan natural resources, dengan kekayaan alam. Dia mengatakan umat Islam itu mempunyai 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain selain orang Islam. Yang pertama, mereka itu mempunyai kekuatan yang bisa mempersatukan sesama mereka berupa keimanan. Jadi ada namanya inner faith yang mereka sebut-sebut, keimanan yang sangat dalam, sehingga keimanan itulah yang membentuk pribadi-pribadi mereka sehingga menjadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang baik, orang-orang yang saling bisa bersatu, bisa memperkuatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada agama yang bisa membentuk individunya menjadi satu orang. Jadi akhlaknya sama, gerak-geriknya pun sama, pikirannya sama, usahanya sama, yang melebihi yang bisa seperti Islam. Dia bilang begitu. Makanya kalau kita perhatikan, dia bilang walaupun mereka itu berbeda ras, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kebangsaan, nasionalis, latar belakang, itu semuanya mereka bisa bersatu dan mereka bisa saling memperkuatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang itu tidak ada pada agama lain atau ajaran yang lain. Dan itu hanya ada pada Islam, katanya. Orang Afrika bisa ketemu dengan orang Asia, bisa ketemu dengan orang Amerika, bisa ketemu dengan orang Eropa, dan bisa duduk bersama, makan bersama, bercengkrama bersama, ketawa-ketawa bersama. Itu hal yang mengagumkan bagi mereka itu. Luar biasa. Dan itu satu kenikmatan. Berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain seperti katalah Nasrani, itu mereka tidak bisa duduk bersama ketika status sosialnya berbeda. Ini orang kaya nggak akan bisa bersama dengan orang miskin. Nah, jadi kalau orang kaya dihormati, kalau orang miskin direndahkan begitu. Nah, itu nggak ada pada Islam. Mau kaya, mau miskin, mau jabatan tinggi, mau jabatan rendah, kalau sudah waktu sholat dia masuk dalam saf masing-masing. Siapa yang dahulu dia berada di depan, begitu. Dan itu satu kelebihan, kata Paul Smith, yang itu bisa mempersatukan satu sama yang lain dan mereka saling membela antara satu sama yang lain. Dan jangan
menghina mereka, apalagi mereka siapa-siapa yang mereka cintai. Kalau ada yang menghina Nabi mereka, ratusan bahkan jutaan yang siap membela dengan hartanya, dengan raganya, dengan nyawanya sekalipun. Begitu. Itu ungkapan orang-orang orientalis. Yang kedua yang menjadikan keistimewaan orang-orang Islam ini, mereka diberikan kesuburan yang luar biasa. Jadi ketika di suatu tempat itu sudah dikumandangkan azan, sampai seterusnya nggak ada yang bisa menggeser, tidak akan bisa menghilangkan mereka kecuali dengan cara-cara yang licik, kecuali dengan cara-cara penjajahan yang biadab, begitu. Dan mereka dikaruniakan reproduksi yang sangat subur, sehingga mereka cepat sekali untuk berkembang. Nah, itu sebenarnya terjadi di Eropa itu sekarang ini. Di Eropa itu setiap hari selalu bertambah komunitas Islam, selalu bertambah masjid-masjid, selalu bertambah kegiatan-kegiatan orang Islam. Nah, karena mereka tinggal di lingkungan non-muslim, jadi semangat itu kuat. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan di Kanada, sudah mulai bermunculan di Amerika, di Australia, terutama Sydney. Itu ada komunitas Islam yang luar biasa, mereka aktif, dinamis gitu. Dan mereka juga tumbuh kembangnya sangat pesat, reproduksinya luar biasa. Nah, itu tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Nah, sekarang seperti di Jepang, seperti di Jerman sendiri itu sudah mengalami mereka kekurangan populasi mereka sendiri. Akhirnya di Jepang sekarang ini mendatangkan beberapa tenaga kerja dari Indonesia untuk menguruskan public sector mereka. Jadi urusan-urusan publik seperti pasar, seperti bekerja di rumah sakit, seperti di ladang-ladang di sawah-sawah mereka, itu dia mengambil orang Indonesia. Tadinya mengambil orang dari Bangladesh, dari Myanmar, tapi akhirnya sekarang mereka mengambil dari orang Indonesia karena dia merasakan bahwa orang Islam itu yang paling mudah diajak untuk kerjasama. Lalu yang ketiga, kata Paul Smith ini, orang Islam itu di mana mereka tinggal dan mana-mana negara yang dihuni oleh masyarakat mayoritas Islam, melimpah kekayaan alam yang tersimpan di bawah tanah mereka. Nah, itu hasil dari kajiannya, penelitiannya selama ini dilakukan. Tidak ada satu negara yang dihuni oleh mayoritas orang Islam melainkan mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Dan kemudian dia merekomendasikan, oleh karena itu setiap negara-negara barat agar bersegera untuk menguasai kekayaan alam mereka. Begitu. Jadi memang mereka mempunyai niat-niat yang ingin menjajah, memecah belah, dan kemudian melemahkan kekuatan Islam dan umat Islam itu, gitu, supaya mereka bisa menguasai kekayaan alam. Di sebaliknya itu ada tersimpan agenda yang sangat licik, begitu. Dan umat Islam yang menjadi kelebihan dan keistimewaannya lagi, selama mereka ini masih mau kembali kepada ajaran agamanya, selama itu pula tidak akan pernah dikuasai oleh mereka. Ini kelebihan yang harus kita ketahui itu. Bahwa dalam Al-Quran pun disebutkan demikian. Dalam surah At-Taubah disebutkan, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyatimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berupaya, beria-ia untuk memadamkan cahaya Allah, gitu ya. Jadi dengan membuat berita yang paradoks, berita yang tidak baik terhadap Islam dan umat Islam, memecah belah, kemudian mengkriminalisasi dan sebagainya, dengan tujuan supaya jangan Islam berkembang, jangan umat Islam itu unggul, tampil ke depan. Wa ya'bawahu illa yutimma nurah, tapi Allah Ta'ala enggan untuk
meluluskan atau melancarkan usaha mereka, tapi Allah justru memperkuatkan. Illa ayyutimma nurahu, melainkan Allah akan tetap juga menyempurnakan cahaya agamanya itu. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Jadi orang kafir itu ya, setiap yang ingkar terhadap agama ini, baik Yahudinya, baik yang Nasraninya, baik orang-orang musyriknya, min ahlil kitabi wal musyrikina, itu semuanya satu agama, satu kelompok, akan berusaha habis-habisan untuk memarginalkan Islam dan umat Islam ini, tapi tetap selalu gagal dan gagal dengan rekayasa yang sedemikian rupa. Tapi sudah habis harta mereka untuk dilaburkan demi tujuan itu, tapi Allah gagalkan terus begitu. Malah sebaliknya, malah orang tertarik dengan agama Islam dan semakin banyak mempelajari Islam, dan banyak yang akhirnya masuk Islam. Di mana? Dengan syarat umat Islamnya tetap bersatu, umat Islamnya tetap kembali kepada agama ini, dan masing-masing memperkuatkan keislaman dalam dirinya. Oleh karena itu, setiap ada usaha untuk kembali kepada agama, setiap ada upaya untuk mempelajari agama ini, yatluna kitaballahi yatadarasuna bainahum, itu suatu hal yang mengagumkan. Didoakan oleh semua penduduk bumi, didoakan oleh semua penduduk langit, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan sampai semut-semut yang ada di dalam lubang-lubang, itu mendoakan, ya Allah, rahmati mereka, berikan anugerah kasih sayang, berikan ampunan, berikan keberkahan. Itu tidak berhenti-henti selama mana orang Islam itu masih terus mau belajar, menuntut ilmu, dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas mereka. Itu yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berada di waktu-waktu yang utama ini satu hal yang harus kita ketahui, harus kita sadari. Allah memberikan kita sebagai umat akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Kalau tadi disebutkan umur panjang, itu suka mendengarnya, karena yang membedakan antara kita umat akhir zaman dengan umat-umat sebelumnya, kalau umat-umat sebelumnya itu dikaruniakan Allah Ta'ala umur yang sangat panjang, 950 tahun disebutkan dalam Al-Quran itu, Nabi Nuh dan umatnya. Ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun. Rata-rata Bani Israel itu 500 tahun. Dan jangan ditanya kekuatan fisik mereka, komitmen ibadah mereka. Hidup 500 tahun untuk ibadah tidak henti-hentinya, dan tidak ada perbuatan maksiatnya. Keinginan untuk berbuat maksiat itu tidak ada, karena sudah kebal gitu pengalaman hidup sekian tahunnya itu. Sampai disebutkan dalam kisah itu, di antara para malaikat itu ada yang kagum dengan ibadahnya, dengan istiqomahnya, begitulah. Nah, itulah yang dalam kitab Muwatta panjang lebar disebutkan, Nabi SAW suatu ketika ditunjukkan perihal umat-umat yang dahulu, dengan umur panjangnya, dengan kekuatan ibadahnya, dengan komitmen istiqomahnya, dengan tidak melakukan dosa dan maksiatnya itu. Ada yang dikisahkan itu malamnya melakukan qiyamul lail sepanjang malam, tidak tidur sampai 1000 bulan. Ada yang menghitung 1000 bulan itu sekitar 70 sampai 80 tahun begitu. Jadi bukan masalahnya 1000 bulan sekian-sekian, tapi berapa waktu yang lama mereka itu gitu. Terus siangnya dipergunakan berjihad fisabilillah. Luar biasa kekuatan fisiknya itu. Dan ibadahnya tidak henti-hentinya begitu. Ketika dibandingkan dengan umatnya umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian ibadahnya pun sebentar-sebentar gitu kan.
kemudian banyak kelemahan kekurangannya, mudah lupa, lalai, kemudian lemah, begitu banyak alasannya lah begitu. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka dikaruniakan kelebihan dan keutamaan waktu-waktu yang utama. 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dahsyat, waktu yang sangat utama. Sampai dibuka pintu-pintu langit. Ketika itu siapa yang berdoa, memohon hajat kepada Allah Ta'ala, sangat-sangat besar peluang untuk dikabulkan. Belum lagi tambahan-tambahan yang lain, sepertiga akhir di waktu malam. Belum lagi ketika ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Kemudian dikaruniakan hari Jumat, sepanjang hari itu istimewa. Dan di waktu-waktu tertentu itu waktu yang sangat mustajabah. Dan dikaruniakan bulan yang istimewa, bulan Ramadan ini. Belum lagi hari-hari yang istimewa, ada hari Arafah, ada bulan-bulan yang lain, bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu bulan-bulan haram yang istimewa juga. Tapi puncaknya itu adalah bulan Ramadan di 10 hari terakhir waktu malamnya. Nah, ini alhamdulillah. Ini waktu yang luar biasa ini. Nah, itu yang harus kita ketahui, betapa Allah Ta'ala memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan waktu-waktu itu bisa mengalahkan ibadah yang pernah dilakukan oleh umat-umat dahulu yang ratusan tahun itu. Itu jadi poinnya di situ. Oleh karena itu, ketika umat ini pandai mempergunakan waktunya, sangat bisa melampaui ibadah yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu itu, walaupun umurnya pendek, walaupun banyak kekurangannya. Ibadahnya singkat tapi pahalanya disempurnakan. Itu yang dalam hadis tentang salat, Nabi SAW memberitahukan, kalian ini ketika selesai salat, pahala yang masing-masing dapatkan itu 50%, 40%, 30%, 20%, ada yang 5%, ada yang 20%, ada yang 0%. Tidak tahu gimana sholatnya sampai 0%, mungkin dari awal sampai akhir melamun begitu, ada aja yang begitu. Atau separuh melamun, ada yang ingat sebentar, ada yang ingat banyak begitu. Tapi ketika di akhir salatnya itu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kelemahannya, kekurangannya, Allah tetap sempurnakan juga pahalanya itu, sempurna. Nah, itu kelebihan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang dahulu. Begitu juga dengan puasa. Puasa Ramadan ini wajib, mempunyai banyak kelebihan keutamaan, tapi masing-masing punya balasan pahalanya tidak sempurna juga, sama dengan sholat. Ada yang 50%, kalau 100% itu hampir dikatakan mustahil. 30%, 20%, ada yang 5%, ada yang 2%, ada yang 1%, ada yang 0%. Nah, itu yang Nabi SAW beritahu, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak dapat pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Memang. Tapi ketika di akhir Ramadan itu dia menyesal, dia memohon ampun atas kelemahan, kemudian dia membayarkan zakat fitrahnya sebagai penyempurna puasa yang banyak kekurangan itu, Allah tetap sempurnakan juga pahala puasanya itu. Makanya Nabi SAW perintahkan, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang baru lahir, asal dia dapat bulan Ramadan itu, berapa hari, berapa jam bahkan, dia diperintahkan untuk bayar zakat fitrah. Begitu juga orang tua sudah hampir-hampir habis masa Ramadan, hampir-hampir selesai Ramadan, meninggal, tetap diperintahkan untuk bayar zakat fitrah. Orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, kecil, muda, lemah, kuat, semuanya bayar zakat fitrah. Supaya kita ingat ini, itu untuk meleburkan semua kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, dan menjadi diterima ibadah Ramadan kita sepenuhnya. Akhirnya, karena banyak Allah Ta'ala istimewakan umat ini dengan berbagai banyak hal ini, umat-umat yang terdahulu ketika mereka menyaksikan, jadi mereka itu menyaksikan bagaimana umat akhir zaman ini ibadahnya singkat,
fisiknya lemah, banyak lalainya begitu, umurnya pendek. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali dipanggil masuk surga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian umatnya, di antara mereka ada sekian ribu, bahkan juta, bahkan tidak terbilang masuk surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa diperpeluang untuk masuk surga tanpa hisab itu. Dan pada akhirnya mereka mayoritas masuk surga. Dan pada akhirnya semuanya masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Lalu mereka mempertanyakan, kenapa mereka bisa masuk surga terlebih dahulu? Bukankah kami lebih dahulu? Bukankah kami lebih banyak ibadahnya? Bukankah kami sudah bersusah payah begitu dan begini? Allah tetap istimewakan kita juga. Jadi disitulah pentingnya kita kemudian memanfaatkan waktu-waktu yang utama ini gitu. Jadi kalau orang berdagang itu dia melihat ada prime time, istilahnya prime time, waktu-waktu yang sangat prima, prioritas. Ketika itu jangan dilewatkan begitu. Segerakan. Ini waktunya. Nah, begitu dalam ibadah juga begitu. Ini waktu yang utama ini. Jadi segerakan ibadah, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak. Inilah saatnya, waktunya itu ini, sekarang ini, di 10 hari terakhir ini. Jadi walaupun di satu hari, di satu malam itu Allah Ta'ala istimewakan dengan Lailatul Qadar, tidak berarti yang lain-lainnya kita tinggalkan, tidak, tetap mempunyai nilai yang lebih kurang. Jadi kita beruntung bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, kemudian kita diberi kesempatan insya umur panjang, lalu kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa beramal, diberikan kekuatan, diberikan kesadaran, diberikan ilmu tentang hal itu, nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, tentang puasa ini banyak sekali yang menjadikan kita kemudian tahu, sadar bahwa umat ini dimuliakan oleh Allah dengan puasa, terutama di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan inilah yang menjadikan istimewa kita. Kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan, kita kalah dengan ibadah yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Kita nggak seberapa gitu. Hari-hari yang lain nggak seberapa mendatangkan keutamaan, kelebihan yang menyebabkan turunnya ridha Allah, rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka, itu semuanya tidak bisa mengalahkan itu. Tapi ketika kita menggunakan manfaat itu, peluang itu, wah, dahsyat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita mengerti, sehingga semakin besar kesyukuran kita. Nah, ketika kita pandai bersyukur itu, kita akan menjaga betul nikmat ini. Jangan terlepas, jangan terlewat. Nah, itulah pentingnya ilmu. Nah, yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu di sini. Jadi kesempatan untuk beramal itu tidak disia-siakan. Karena umur yang Allah berikan kepada kita, jangankan tahun, bulan, minggu, sampai hari pun, sampai jam pun, ketika menepati waktu-waktu yang utama itu, dahsyat. Menjadi terampuni seseorang, dosa seseorang itu menjadi kelebihan, keutamaan, keistimewaan orang tersebut. Nah, kisah-kisah seperti itu udah banyak. Orang yang tadinya menjadi pembunuh sampai 99, bahkan digenapkan 100 orang, karena melakukan satu perbuatan yang pas waktunya, tepat poinnya, mendatangkan ampunan Allah masukkan ke dalam surga. Dan kesalahan yang dilakukan sekian tahun dengan perbuatan yang dosa-dosa berat itu terampunkan. Seorang pelacur, gambarannya itu hadisnya sahih. Seorang pelacur, gambaran di masyarakat itu sampah masyarakat, begitulah. Udah nggak ada nilainya orang seperti itu. Tapi karena ada tumbuh dari dalam hatinya yang paling dalam, untuk ada kasih sayang pada sesama.
dalam kisah itu hanya sekedar memberikan minum kepada anjing gitu kan. Anjing itu kan gambaran binatang yang paling hina begitulah. Tapi upaya usaha yang dilakukan itu menepati poin yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu, dia mendapat ampunan. Nah, ampunan itulah kemudian meleburkan dosa-dosanya itu. Nah, kita begitulah dalam Islam ini, Allah berikan kenikmatan kepada kita yang banyak. Supaya kenikmatan itu kita hadirkan, kita sadari, dan kita jaga, kita perkuatkan, kita istiqomahkan, sehingga kita mendapatkan banyak keistimewaan itu. Nah, tentang puasa ini memang luar biasa. Ada seorang sahabat datang, di antaranya Abu Umamah. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah SAW." Fakultu. Suatu ketika saya datang pada Nabi SAW. Lalu saya katakan, "Murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, perintahkan kepada saya untuk melakukan satu perbuatan, satu amal ibadah yang bisa menjaminkan saya masuk surga. Dijawab oleh Nabi SAW, "Alaika bis-saumi fa innahu la idla lahu." Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Aila mislalahu, tidak ada yang menyerupainya. Summa ataituhu asaniya, lalu di hari yang lain saya datang. Yang berikutnya saya menanyakan hal yang sama, jawaban Nabi pun sama juga. Alaika bisyam, hendaklah kamu banyak berpuasa. Jadi puasa ini banyak diterangkan dalam hadis-hadis, memang menjadi istimewa terutama bagi umat ini, terutama lagi di bulan Ramadan, yang disebutkan setiap ibadah Bani Adam itu ditentukan pahalanya 27 derajat, 25 kali lipat, kemudian sekian-sekian, 10 kali ganda, 100 kali ganda, 700.000 kali ganda, sampai tidak terbilang dan lain sebagainya, kecuali puasa. Puasa itu istimewa, dan hanya Allah SWT saja yang memberi balasan pahala. Artinya di situ tidak terhingga, karena tidak disebutkan gitu kan. Tergantung lagi kepada kejujuran, sidqun niyahnya, tergantung lagi kesungguhan, tergantung lagi ketakwaannya. Jadi dalam puasa terutama di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita sadari, kita ketahui, sehingga kita bisa melanjutkan istiqomah itu setelah Ramadan. Ada lima hal yang menjadikan kita itu kemudian bisa beristiqomah sampai setelah Ramadan. Artinya Ramadan ini sebagai mahattah, sebagai stasiun tempat untuk mempersiapkan para penumpang, para umat ini untuk bisa sampai stasiun berikutnya sampai kembali pada stasiun itu. Bekalnya, tiketnya, urusannya, semuanya gitu ya. Yang pertama, bekal yang bisa menjadikan seseorang itu bisa kuat, bisa istiqomah, bisa terus lanjut adalah bekal takwa. Nah, di bulan Ramadan ini sangat besar peluang untuk bisa mendapatkan takwa itu. Karena asyam wasilatun linaili darajat takwa. Puasa yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan itu peluang besar untuk bisa mendatangkan ketakwaan. Takwa itu gimana gambarannya ya? Takwa itu ketika seseorang itu, gambaran yang paling pas ini, ketika seseorang itu berada di lautan dengan perahu yang kecil, lalu kemudian datang badai. Ini bukan kapal ya, perahu gitu ya. Ombang-ambing, dilempar sana, dilempar sini. Ketika itu hanya ada pada Allah Ta'ala harapan itu, hanya Allah SWT saja. Perahu udah nggak mungkin lagi bisa diharapkan.
berenang, kekuatan berenang udah nggak mungkin lagi bisa diselamatkan, bisa ditarik ke dalam malah. Hanya Allah Taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itulah takwa itu ada di dalam diri seseorang itu. Jadi ketika hanya kita bergantung pada Allah Taala, ketika hanya ada dalam diri kita itu cinta yang abadi, harapan yang kekal, yang tidak pernah habis, tidak pernah selesai, hanya kepada Allah Ta'ala, ketika itulah gambaran takwa itu. Nah, di bulan Ramadan ini cara yang paling efektif dan dari ibadah dan amal salehnya itulah yang kemudian dia rasakan, yang dia bisa merubah. Nah, kisah pembunuh tadi itu dia meyakini karena ada sesuatu yang dia lakukan itu ada merubah dirinya gitu. Lalu kemudian dia ada tuntutan untuk bertobat. Nah, kisahnya kan dalam hadis yang riwayat Muslim itu, dia sebenarnya ingin tobat gitu. Cuma ingin mencari orang yang bisa membimbing dia dengan tobatnya itu. Dia yakin sekali penguasa Rabb yang maha luar biasa ini, maha pengampun, maha penyayang gitu kan. Tapi gimana cara tobat? Dia datang kepada ahli ibadah, kamu ini jangankan membunuh satu orang, jangankan membunuh 100 orang, satu orang saja hukumannya qisas. Dibunuh saja. Kemudian datang cari para ahli ilmu. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, sangat suka menerima hambanya yang bertaubat. Kemudian dinasihatkan supaya kamu berpindah dari satu lingkungan kamu yang tidak kondusif itu kepada masyarakat yang banyak melakukan taubat, banyak melakukan istighfar, banyak melakukan perbaikan diri. Dia berangkat menuju ke sana. Padahal dia bisa untuk tidak mau taat kepada nasihat itu. Dia berangkatnya itulah bentuk kesungguhan dia dalam melakukan taubat. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ketika kesempatan itu hadir, lalu kemudian kita mempergunakannya, usaha itulah yang dipuji. Dan itulah yang bisa menghadirkan ketakwaan itu. Nah, takwa inilah ketika seseorang itu merasakan, ketika seseorang itu meyakini, ini yang akan terus dia pertahankan sampai bisa hadir ke Ramadan berikutnya itu. Nah, komitmen seseorang dalam beribadah ketika ada takwa ini, itu yang kemudian mudah, itu yang kemudian seseorang itu menjadi kuat, menjadi berani, menjadi penuh harap, penuh optimis gitu. Nah, dalam Islam ketika seseorang itu hadir takwa dalam dirinya dengan ibadah-ibadahnya itu, dia mendapatkan kelebihan yang lain gitu. Yang pertama, dia mendapatkan itminan, tenang. Rasa tenang. Orang yang sudah mendapatkan karunia takwa itu, dia akan menjadi tenang, nikmat, karena dia punya Allah SWT. Segala masalah, urusan yang tidak bisa dia selesaikan, dia datang kepada Allah SWT. Dia yakin, dia tahu, dia selesai. Dia yakin akan selesai masalahnya itu. Kalau datang kepada Allah, itu Masya Allah, dia menjadi tenang luar biasa. Itu gambaran orang Islam, gak ada pada orang lain. Yang kedua, dia akan selalu punya rasa tafaul, optimisme. Dia selalu optimis. Ini bagaimana mau membangun Masjid An-Nur yang besar begini, berapa banyak, dia optimis saja, jalan aja. Itu tidak ada pada agama lain, tidak ada pada umat yang lain, hanya orang Islam saja. Dan dia tahu Allah yang menolong kita, bukan orang-orang gitu. Itu dahsyat itu, kekuatan itu. Dan itu hanya ada pada orang Islam. Dan itu hanya ada pada yang taat beribadah, rajin beramal, mereka dikaruniakan tafaul ini, optimisme itu. Yang ketiga, dia diberikan kekuatan, al-quwwah. Yang tadinya dia lemah, yang tadinya dia tidak berdaya, yang tadinya dia tidak punya apa-apa begitu ya. Tapi karena dengan amalnya, dengan ibadahnya, dia bisa menghadirkan takwa dalam dirinya itu, dia menjadi orang yang paling kuat, paling semangat. Makanya kan banyak
kisah-kisah orang yang cacat tapi rutin ibadah sholat berjamaahnya gitu. Orang yang secara ekonomi tidak mampu, memang nggak bisa, tapi bisa haji, bisa umrah gitu. Dari mana? Dia tidak bisa cerita. Ketika jawaban itu, ini semua pertolongan Allah, itu yang mengagumkan. Ini semuanya dari Allah Ta'ala, mengagumkan, luar biasa itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu orang. Kemudian dia mempunyai keberanian yang luar biasa, asy-syaja'ah. Keberanian yang luar biasa. Dia berani, ya bukan berani nekat begitu enggak, tapi ada sisi-sisi yang lain yang dia bisa menjadi kuat terus, tidak pernah putus asa, tidak pernah dia lemah semangat. Nah, asy-syaja'ah itulah yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang-orang yang bertakwa ini. Kemudian ada dalam diri mereka karakter, sabar, syukur. Ketika dapat nikmat dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah dia bersabar. Oh, itu mengagumkan sekali. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang harus kita hadirkan. Tidak ada takwa yang bisa kita raih berat untuk perjalanan berikutnya itu. Dia harus tertatih-tatih mencari lagi rahmat kasih sayang yang berserakan di bulan-bulan yang lain, dan tidak akan dapat sebesar apa yang ada pada bulan Ramadan ini. Itu yang harus kita pahami. Jadi ini bekal takwa itulah yang bisa menjadikan kita komitmen istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua yang ada di bulan Ramadan tidak ada pada bulan-bulan yang lain adalah at-ta'wid. Ta'wid itu kebiasaan-kebiasaan. Makanya para ulama menyebutkan ta'widun lin-nafsi ala tahakkum bi syahwatil batan wal faraj gitu ya. Bulan Ramadan ini merupakan madrasah, merupakan workshop, merupakan training center untuk melatih umat Islam dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengendalikan hawa nafsu perut dan kemaluan. Hawa nafsu perut dan kemaluan. Makanya di barat kalau melihat orang Islam di zaman yang sudah gila begini, dia tidak mau jajan. Jajan itu apa ya? Bermain perempuan gitulah. Kalau ada pejabat-pejabat tinggi itu buat kunjungan ke suatu wilayah, disitulah mainnya. Nah, orang yang tahu itu tahulah gitu ya. Hanya orang yang tahu saja yang tapi dia nggak mau. Dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu di Ramadan ini dahsyat, luar biasa. Semangat untuk kita beribadah, semangat untuk kita tilawah, semangat untuk kita berzikir, semangat kita untuk iktikaf di bulan Ramadan ini. Makanya kalau kita di bulan Ramadan, orang-orang sampai membuat tempat di pojok-pojok sana, membentangkan sajadahnya. Kalau sudah diletak sajadah itu kerajaannya lah. Orang lain nggak bisa duduk di situ, nggak berani menggeser juga pun. Gitu. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan ini. Kalau selain bulan Ramadan ada orang iktikaf di masjid, pasti pandangannya berbeda. Ini kali diusir sama istrinya gitu. Kali begitu, ada aja pikiran-pikiran itu. Tapi kalau Ramadan, orang tidak akan peduli. Memang ini waktunya gitu. Karena di bulan Ramadan juga ada kajian-kajian. Mau kajian malam, tengah malam, mau kajian siang-siang panas, mau apalah pokoknya kegiatan-kegiatan apa saja. Tidak tidur sepanjang malam. Itu sangat mungkin dilakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang menimbulkan, yang bisa menjadikan karakter itu gitu. Nah, kalau tidak mendapatkan kebiasaan-kebiasaan itu untuk bisa menjalani di luar Ramadan berat. Masya Allah, itu Allah karuniakan Ramadan itu nikmat sekali. Jadi kebiasaan untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu terutama perut dan kemaluan itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain berat. Itu pun kalau
mendapatkan suasana. Kalau nggak dapat ya susah gitu. Tapi kalau bulan Ramadan ini waktunya, inilah saatnya. Yang ketiga, kebiasaan kita untuk melakukan ketaatan dengan kesyukuran. Jadi seseorang itu ketika sedang mengerti, bisa menghadirkan betapa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa Ramadan ini, dia semakin taat, semakin kuat beribadah itu gitu. Jadi ta'widan lin nasi ala ta'ah wa syukur. Jadi taat dan syukurnya itulah dia menjadikan semakin kuat. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ketika kita bisa menghadirkan nikmat itu untuk bulan berikutnya, sangat mudah dia bisa istiqomah itu. Tapi kalau selama di bulan Ramadan nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain, berat untuk menjalani bulan-bulan berikutnya itu. Yang keempat, ta'widun linnasi ala sabr fit ta'ah. Kebiasaan membiasakan jiwa ini, diri ini untuk bersabar dalam ketaatan, untuk bersabar dalam tidak melakukan dosa dan maksiat itu. Makanya ketika orang berpuasa itu sebenarnya yang dia cari kan ridha Allah Ta'ala. Sebenarnya dia tidak makan, tidak minum sepanjang hari dari selama 12 jam, dari jam berapa sampai jam berapa begitu, yang dia berpeluang untuk melakukannya. Tapi karena hubungannya yang luar biasa dengan Allah Ta'ala, tidak mau, tidak melakukan itu. Nah, sebenarnya ibadah puasa ini hanya orang yang berpuasa itu sajalah yang tahu kualitas puasanya gitu ya. Dan tidak ada orang lain tahu. Dan itu ukuran sebenarnya orang beriman dan tidaknya, orang bertakwa dan tidaknya itu. Yang orang-orang lain selain orang Islam, orang non-Muslim tidak mau masuk Islam itu karena berat ibadah ini. Nah, ini ibadah yang paling tidak disukai oleh orang munafik. Puasa itu ibadah yang paling tidak disukai oleh orang munafik. Karena makanya orang-orang Barat kalau tahu, nah ini yang menyebabkan ada seorang yang masuk Islam dari Inggris, Lawrence Booth. Baru ingat Lawrence Booth, adiknya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, masuk Islam beberapa tahun yang lalu, masih sekarang semakin giat berdakwah itu dia. Dia datang ke Palestina. Dia sebenarnya dia seorang penulis, seorang jurnalis yang mempertahankan kemanusiaan. Dia Green Force, ada itu kan? Green Force yang peace, yang memperjuangkan kedamaian di bumi ini. Nah, ketika dia melihat Israel menjajah Palestina, dia paling menentang karena itu menyalahi hak asasi manusia. Dia datang ke Palestina di saat bulan Ramadan yang orang-orang Palestina itu sudahlah miskin, dia berpuasa. Dia protes, kalian ini udah miskin, udah sekian lama nggak makan, kenapa puasa? Zalim kali Tuhan kalian ini, gitu dia. Dia datang, kemudian dia memberi sana. Tapi masyarakat Islam justru menyambut dia, mempersilahkan dia, memberi makan dia, jamuan dia. Dia merasa seolah-olah dia ini orang kaya, orang raja gitu ya, mempersilahkan tamunya sedemikian dihamparkan, dia sendiri nggak makan, dia puasa. Lama kelamaan 1 bulan itu dia termenung. Orang Islam ini luar biasa. Yang dikatakan, yang dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh intoleran, justru mereka lah yang paling baik. Saya belum pernah di Barat dilayan seperti ini, disambut seperti ini. Pulang ke Inggris, sampai 2 tahun berkecamuk di dalam pikirannya, pada akhirnya berani memutuskan dia masuk Islam. Walaupun dia dicemooh, walaupun dia dicaci, walaupun dia diisolir, di boikot begitu, dia semakin kuat dan semakin berdakwah. Sekarang ini banyak selebritis, banyak orang kaya di Inggris, terutama di Eropa, terutama di Inggris itu banyak masuk Islam dari tangannya itu. Jadi memang puasa ini luar biasa. Puasa ini luar biasa. Menjadikan orang itu kemudian terbiasa dengan melakukan ketaatan-ketaatan, terbiasa dengan melakukan kesabaran. Nggak ada makanan, ya puasa gitu. Nah, itu yang luar biasa ajaran itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya,
Orang kita ini bisa hidup walaupun hanya dengan seteguk air, nah gitu kan. Kenapa harus bersusah payah kalau nggak ada? Makanya di Palestina itu secara kalkulasi manusiawi sudah habis itu rakyat Palestina itu, cuma 1.500.000-an. Udah digempur sana, gempur sini, siang malam, secara hitungan manusiawi habis sudah. Tapi justru bertambah-tambah. Satu orang yang baru menikah lahir bayi kembarnya bukan 1, 2, 5, 10, ada kemarin 12. Ini manusia gimana ya? Jadi begitu. Nah itu luar biasa ketika seseorang itu hadir komitmen dalam dirinya, kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan ketaatan, kebiasaan-kebiasaan untuk bersabar dalam kesusahan, itu luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir, dengan puasa ini seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa melakukan hal-hal yang mengagumkan dengan sabar syukurnya itu. Nah intinya puasa ini menghasilkan karakter yang tangguh gitu, karakter yang siap susah, siap mati gitu. Jadi tapi tambah sehat orang yang berpuasa itu walaupun dengan susah payahnya begitu. Nah itu yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Jadi karakter sabar dan syukur inilah yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala ke atas umat-umat yang terdahulu dari umat ini, yang menjadikan umat ini semakin unggul. Maka Ramadan ini memang kesempatan yang luar biasa. Makanya ada hadis yang diceritakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, salah satu yang dijamin masuk surga. Dia ada 2 orang kawannya dari perkampungan Bali, utara Madinah, masuk Islam. Dua-duanya ini sahabat karibnya. Lalu kemudian yang satu sangat gigih, sangat semangat ikut Nabi pada tahun itu, ikut Nabi SAW berjihad. Dia terbunuh, mati syahid. Lalu kemudian yang satu lagi masih berkesempatan hidup 1 tahun berikutnya. Nah, setelah 1 tahun berikutnya itu baru kemudian meninggal. Lalu kemudian sahabat Thalhah bermimpi ketika itu berada di depan pintu surga. Lalu kemudian bertemulah dengan 2 orang sahabat yang dari perkampungan Bali tadi. Lalu kemudian dari dalam surga ada orang keluar memanggil dengan daftar. Orang yang mati 1 tahun berikutnya itu dipanggil terlebih dahulu masuk surga. Baru kemudian orang yang meninggal pada mati syahid pada peperangan itu. Nah, lalu kemudian sahabat Thalhah karena mimpinya itu nyata real begitu, dia ceritakan kepada sahabat yang lain, sehingga sahabat yang lain, bagaimana bisa, padahal orang yang meninggal karena mati syahid itu balasan pahalanya seharusnya lebih besar, lebih dahsyat gitu. Dinikahkan dengan bidadari, kemudian diampunkan dosa-dosanya, ditunjukkan tempatnya di surga, dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang. Tapi kenapa orang yang meninggal biasa 1 tahun kemudian itu masuk surga terlebih dahulu, sehingga cerita itu sampailah kepada Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, apa yang menjadikan kamu heran? Bukankah orang yang meninggal di tahun berikutnya itu bertemu dengan bulan Ramadan? Nah itu pertanyaannya, jawabannya pertama kali, bertemu dengan bulan Ramadan. Dia sempat berpuasa, sholat sekian banyak, dan sujud-sujud yang lain. Ketahuilah bahwa jarak antara keduanya itu lebih jauh dari timur dan barat. Masya Allah. Jadi orang kalau sudah mendapatkan bulan Ramadan itu sampai bisa mengalahkan pahala-pahala orang yang umurnya lebih pendek, walaupun dahsyat juga amalan yang dilakukan itu ketika menepati apa-apa yang menjadikan istimewanya umat ini. Jadi intinya bulan Ramadan ini betul-betul menjadi madrasah yang menempa, mendidik, yang menjadikan orang itu tangguh, bisa komitmen untuk bulan-bulan berikutnya sampai bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Jadi ibaratnya Ramadan ini stasiun, terminal, bandara yang untuk mensuplai kekuatan-kekuatan berikutnya, sehingga orang itu kuat tahan
maksimal, bisa melanjutkan perjalanan hidupnya itu sampai bertemu dengan bulan berikutnya lagi. Wallahu bisa. Mudah-mudahan pagi ini menjadi rahmat, mendatangkan rahmat dan kasih Allah Taala, menjadi ampunan bagi kita semuanya dan menjadi pembebas dari api neraka, serta melayakkan kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada ulasan, ada tambahan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan testimoni sahabat saya Iya. yang sudah meninggal. Kebetulan beliau adalah jamaah tabligh. Suatu saat beliau ini mendatangi takziah pada saudara kita namanya Gito Loris yang meninggal. Nah, Gito Loris kita tahu sebenarnya. Tapi dia sering bertanya pada gurunya, mungkinkah saya diampuni Allah? Kira-kira. Ayo testimoni teman saya ini yang paling penting, dia sampaikan pada saya pribadi. Saya datang, saya cium dekat mayat, wangi, harum, jasadnya ditulis. Nah, artinya yang kaitan dengan disampaikan Ustaz tadi, bahwa ditulis melakukan tobat nasuha dari perbuatan yang luar biasa, sehingga mendapatkan rahmat Allah berkata. Nah, mungkin juga dalam Bapak tahu juga kalau jamaah tabligh seperti apa. Sangat disiplin, istiqomah dalam beribadah. Dan nah, kaitan dengan ini juga saya pikir kaitan dengan Lailatul Qadar. Iya. Kalau saya menghayati Lailatul Qadar saat ini adalah bagaimana kita meraih umur ibadah sebanyak 84 tahun tadi. Iya, dalam waktu satu malam. Sehingga kalau dalam surah Al-Ankabut ayat 14 bahwa Rasul Nuh berumur 950 tahun. Sebanyak hidupnya adalah beribadah. Jadi sebetulnya Allah memberikan kesempatan sebetulnya 11 kali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan umur ibadah. Tapi kesadaran ini kan bablakan selalu tua. Mudah kan? Waktu tua pun juga sama sih. Saya umur 70 tahun. Insya Allah. Nah, ini Ustaz pertanyaannya. Lailatul Qadar yang kita rindukan setiap bulan, yang kita rindukan lagi nanti bulan Ramadan akan datang. Penuh misteri. Iya, betul. Kita nggak tahu know-how-nya bagaimana pendapatan. Iya. Kita nggak tahu juga bagaimana tandanya, walaupun dalam bacaan dalam rujukan banyak. Saya yang tahu sama Ustaz. Iya. Bagaimana kita tahu know-how dari Lailatul Qadar, sehingga kita ini yang mudah-mudahan senja. Mudah-mudahan mungkin saya dari buku sebelum beliau lebih bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan ini dan juga bulan-bulan Ramadan yang akan datang kita hari ini. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terserah MC-nya mau dilanjutkan pertanyaan atau dijawab dulu. Jawab dulu aja ya. Ini pertanyaan yang luar biasa karena terkait dengan fenomena sekarang yang orang Islam itu banyak dimarginalkan, disadari atau tidak, dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu, dipaksakan. Dan bermula dari peristiwa 9/11 yang lalu. Masih ingat peristiwa 11 September ya kan? Di Amerika ada gedung WTC yang dihancurkan. Waktu itu presidennya W. Bush ya. Dia orang Kristen yang orang Katolik yang paling benci dengan orang Islam gitu. Kemudian dia membuat rekayasa berita itu, tiba-tiba langsung menuduh Irak, tiba-tiba menuduh Afghanistan. Di sebalik pengeboman itu kemudian dia invasi
dihancurkan negara Irak itu sehancur-hancurnya, di Libya, kemudian Afghanistan sehancur-hancurnya gitu. Dikatakan negara Irak punya nuklir sekian. Nggak terbukti juga, tapi tetap dijajah juga gitu. Jadi sebenarnya di sebalik cerita itu ada itu satu buku The Innocent Victim. Nah, Innocent Victim, ada buku yang sangat bagus itu, bagaimana runut ceritanya itu, sehingga menjadi pelajaran bagi kita lah. Sebenarnya mereka itu ingin mencegah Islam supaya jangan berkembang di Barat, karena sejak fenomena buku-buku yang dihasilkan dari penelitian orang-orang Barat itu banyak orang-orang Barat masuk Islam satu banyak. Sekarang ini di Eropa itu sudah semacam suasana Indonesia di waktu-waktu pesantren kilat begitu. Orang-orang tiba-tiba banyak baca Quran, kemana-mana bawa Quran, kemudian dengan melakukan kajian-kajian gitu. Kemudian orang-orang yang tadinya tidak beragama, ateis, tiba-tiba mendekati masjid, masuk Islam gitu. Nah, jadi para pemerintahnya itu khawatir ini kalau dibiarkan ini mereka akan kehilangan kekuasaan itu gitu. Lalu kemudian banyaklah usaha-usaha, upaya-upaya, termasuk di KTP tidak ditulis agama, kemudian di paspor tidak ditulis agama. Sementara kita masih, ya kan, di KTP masih agama Islam masih. Nah, itu mereka takut karena kalau semua declare dirinya Islam, habis sudah. Makanya mereka sangat memerangi usaha-usaha untuk ada orang berdakwah ke sana. Terutama tabligh itu banyak mendapatkan halangan-halangan di sana gitu ya. Nah, kemudian setelah itulah tuduhan-tuduhan kalau melihat orang Islam itu sudah dicap teroris saja. Mereka lah yang menjadi hijackers, yang menyandra pesawat gitu-gitu kan, yang robos, perampok, digambarkan seperti itu. Mereka lah yang penyamun, mereka lah yang membunuh, yang ini, yang itu. Pokoknya dibuat apa saja usaha untuk menghalang jangan berkembang Islam di negara mereka, di Barat itu. Sehingga kalau bisa dibunuhi semuanya orang-orang Islam itu gitu. Akhirnya dituduhlah orang-orang ini karena Islam itu ketika seseorang itu sudah dapatkan Islam, dia akan ada semacam ada dapatkan ketenangan, ada dapatkan kekuatan, ada dapatkan keberanian gitu-gitu kan. Akhirnya ada nadoroh, ada kecerahan wajah-wajah orang Islam yang sudah mendapatkan hidayah, yang menjalankan ketakwaan itu. Sampai Indonesia pun ikut-ikutan itu. Ciri-ciri teroris itu dikatakan good looking. Ada yang mengatakan begitu ya. Good looking, nadar. Itu ya memang orang Islam kalau sudah dapatkan kenikmatan takwa itu, dia memang Allah berikan kenikmatan di wajahnya itu berseri-seri gitu. Dan Nabi SAW memberitahukan tentang hal itu. Naddarallahu mar'an. Allah Ta'ala akan mempercantikkan wajah seseorang yang mau mendengar satu hadis dariku, lalu dihafalkan, disampaikan. Nah, kan orang Islam itu memang selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan begitu kan. Itu dikaruniakan Allah Ta'ala wajah yang menarik gitu. Nah, itulah disebut good looking dan sebagainya itu, yang ciri-cirinya janggutan dan sebagainya. Nah, itu sunnah Nabi semua yang ditunjukkan itu. Nah, kalau kemudian ada yang menjadi korban, ada yang menjadi victims, kita ya harus meyakini bahwa itu saudara kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yang dituduhkan itu sebenarnya itu rekayasa Amerika aja. Nah, kalau mungkin saya ada yang ini bisa menjadi perkara ini gini. Tapi ini ada buktinya, ada penelitiannya, dan orang Barat sendiri pun mengatakan demikian. Itu hanya rekayasa Amerika aja untuk mencegah jangan sampai Islam itu berkembang. Nah, sekarang di Barat banyak orang masuk Islam, sehingga berbeda pandangan suasana itu dibanding dengan Indonesia. Indonesia justru banyak orang meninggalkan Islam. Iya kan? Banyak orang yang benci Islam, aneh sekali itu. Di Barat banyak orang lebih cinta pada Islam, memperjuangkan Islam, membela Islam. Kalau ada tuduhan terhadap orang Islam itu banyak yang membela. Kalau nggak salah di Amerika baru-baru ini ada yang meninggal gara-gara tuduhan ras itu, yang menyebabkan
Presiden Amerika yang lama itu kalah karena ada orang hitam, orang Muslim, kemudian dituduh macam-macam, dieksekusi nah itu menghadirkan iba dari orang-orang Barat sendiri. Mereka ada usaha-usaha untuk itu. Jadi kalau ada yang menjadi korban itu justru yang yang Bapak rasakan tadi itu wangi dan sebagainya, itu memang anugerah Allah Ta'ala juga gitu. Jadi itulah uniknya orang Islam ketika sudah mendapatkan nikmat takwa, nikmat istiqomah, nikmat bisa hadir keyakinan dalam dirinya bahwa semuanya itu adalah pertolongan Allah Ta'ala, itu menjadi nikmat. Karena orang Islam itu tidak ada ajaran untuk jadi teroris dan sebagainya, itu hanya rekayasa, itu hanya tuduhan-tuduhan. Jadi jangan kita kemudian lemah semangat. Kita yakin kepada Allah Ta'ala, kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Kalau bisa yuriduna yutfi'u nurallah, itu orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu ingin memadamkan cahaya Allah, seperti yang terjadi di New Zealand. Kalau bisa dibunuh semua orang-orang Islam di New Zealand itu. Ada kan yang menembak orang-orang di masjid itu, tapi nggak bisa. Justru Allah menyempurnakan agama Islam di New Zealand itu. Banyak sekarang ini orang-orang masuk Islam di New Zealand. Itu yang pertama. Dan berkenaan dengan jamaah tabligh, kita yang dituntut sekarang ini adalah menyatukan, mempersatukan Islam, orang Islam. Jadi jangan ada konflik, jangan ada perpecahan, jangan ada permusuhan. Justru kita harus merangkul satu dengan yang lain. Dari latar belakang apapun mereka, selama masih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu saudara kita. Itu saudara kita. Karena mereka mempunyai kontribusi di sisi yang lain, kita juga yakin mempunyai kontribusi di sisi yang lain. Jadi kita tetap saja saling menjaga persatuan itu. Jangan ada saling mau dipecahkan gitu. Akan ada usaha-usaha untuk saling memecah belah gitu kan. Nah, jangan sampai ada itu. Kita terus berhusnudzon, kita terus saling berkontribusi, saling bersinergi dalam kebaikan-kebaikan itu. Siapapun mereka, selama masih dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sebagai Nabi kita. Tapi kalau sudah kemudian mencaci-caci Islam, mencaci-caci sebagian sahabat, nah itu sudah bukan dari ajaran Islam itu. Kemudian ada yang klaim bahwa Nabi yang terakhir itu bukan Nabi Muhammad, nah itu sudah di luar batas Islam itu. Bahkan dirinya sendiri mengaku sebagai Nabi, nah itu sudah nggak betul itu. Itu sudah bertentangan dengan Islam itu. Nah itulah. Jadi memang Islam ini luar biasa. Apapun cerita orang mau memarginalkan Islam, menyudutkan Islam, mengintimidasi Islam, Allah tetap akan menyempurnakan. Barangkali dengan terbunuhnya atau dituduhnya satu dua orang itu justru akan menyuburkan syiar Islam yang berikutnya. Tersadar orang Islam yang lainnya itu menjadi penguat gitu. Sama dengan ketika di zaman Rasulullah SAW ada beberapa orang yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy itu, bukan menyurutkan semangat orang Islam, tapi justru menambahkan kekuatan umat Islam. Jadi di zaman Rasulullah SAW saja ada yang seperti itu. Jadi begitulah. Kita ini banyak ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita ini banyak diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dengan waktu-waktu, dengan tempat-tempat, dengan ibadah-ibadah, dengan anugerah-anugerah itu yang perlu kita manfaatkan. Sehingga kita menjadi umat yang utama dan istimewa. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Silakan. Kayaknya kenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama lagi viral saat ini, ya, yang imam di Tapok gitu. Oh iya, di Riau ya. Yang kejadian di Pekanbaru itu kalau memang ada satu warga yang dia mengiringi beberapa soft sampai akhir depan imam, mungkin imamnya khusyuk gitu ya, sampai depan itu hanya adalah ditabok ya. Nah pertanyaannya
Tapi kalau misalnya kita jadi imam itu apakah faktor keselamatan dulu yang utama gitu. Kita habisi dulu tuh si yang mau menjolim kita gitu. Atau memang imamnya itu apa namanya namatin tapi sholat tetap berjalan. Nah ini bagaimana bikinnya? Satu itu. Dan yang kedua ada hadis kan yang tentang memang ada di luar konteks dari ini. Man la yusyriku syai'an dakhala jannah. Siapa yang tidak menyebutkan Allah jaminannya surga. Artinya memang umat Islam itu pasti jamin masuk surga walaupun ya ada yang dari hisab, ya, ada yang dicuci dulu di neraka. Nah, tapi di Islam itu kan ada orang munafik juga ada kalau asal orang munafik itu kekal gitu. Itu kan di paling bawah. Nah ini ada kontradiksi di sini gitu atau persepsi apa yang salah gitu. Jadi ada kita jalan masuk surga, orang munafik itu di bawah neraka dan apa dia kekal di situ gitu ya. Atau memang dicuci juga gitu. Nah, ya mungkin aja kita juga mengidap penyakit munafik gitu. Mohon penjelasan Ustaz mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini pertanyaan kontemporer. Jadi seperti kejadian di Riau dan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Sebenarnya itu satu fenomena, satu kejadian yang nyata, real, bahwa syariat Islam itu tidak ada sedikit pun yang kemudian mengajarkan bentuk kekerasan, kezaliman dan lain sebagainya. Justru orang Islam yang dizalimi. Justru umat Islam yang selalu dikenakan tindak kekerasan itu. Sampai dalam ibadah pun kita tidak boleh menyerang. Memang nggak boleh kita. Makanya dalam puasa kan, ketika ada orang yang mencaci, ada orang yang menyakiti, kita nggak boleh membalas. Justru kita mengatakan inni shaim, gitu kan? Inni shaim, saya sedang berpuasa, nggak bisa itu. Nah itulah justru yang menjadi kekaguman orang lain gitu. Nah, ini ada di YouTube orang Amerika baru masuk Islam, ketika dia telepon kepada kawannya yang baru masuk Islam, dia jawab, I cannot speak now. Saya tidak bisa bercakap sekarang. Saya sedang berada di masjid. I am in mosque. Ini sedang berada di masjid. Sehebat apa masjidmu itu? Begitu kan? Jadi kita kalau sedang berada di masjid ada telepon, kayaknya kita pun segan juga gitu kan? Nggak enak menjawab telepon sebagaimana kalau kita dapat telepon di terminal, di tempat-tempat keramaian gitu. Jadi ada satu fenomena yang justru itu menarik gitu. Jadi ketika orang sedang sholat dipukuli begitu, kecuali kalau dia sudah nggak bisa kalau dia masih bisa sadar, bisa mengendalikan diri, bisa melawan, nggak apa-apa. Tapi ini tiba-tiba seperti kejadian sahabat sebelumnya, dibunuh langsung. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi udah dalam keadaan sholat, ya nggak bisa melawan. Jadi teriak saja kemudian diganti imamnya seperti itu. Nah ketika dipukul itu masih ada kesempatan untuk membela diri, ya kita membela diri. Kita ketika melihat ini ada orang yang tidak baik nih, membela diri. Nanti yang akan menggantikan adalah yang mereka duduk atau berdiri yang posisinya berada di belakang imam itu gitu. Dia membatalkan sholatnya, dia menyelesaikan orang itu kalau bisa ditundukkan, yang lain tetap sholat. Seharusnya begitu. Tapi jemaah itu juga yang lebih di dalam webcam itu nggak sabar mereka. Jangan-jangan ini orang gila yang banyak beredar, yang sengaja dikirimkan kayaknya begitu. Tapi dia warga sekitar situ atau orang dari tempat lain? Dari? Jangan-jangan kiriman juga gitu. Karena dulu pernah saya dari Medan menuju ke Banda Aceh pakai L300
saya naik dari pertengahan itu, dari Biren, dari PD ke Banda Aceh, satu mobil itu isinya orang gila semua. Ini didatangkan dari mana mobilnya, kita lihat si plat Medan gitu kan. Jangan-jangan ini untuk mengacaukan. Pernah itu saya mengalami begitu. Ini Allah, kadang-kadang ini ada upaya orang-orang tertentu ingin merusakkan image satu wilayah. Nah ini sekarang ini Depok ini termasuk wilayah yang tentram, wilayah yang baik gitu ya. Tiba-tiba ada berita perampokan, tiba-tiba ada berita kekerasan di jalan Juanda itu. Selama ini kita lewat di situ aman-aman saja. Jangan-jangan ini ada juga berita yang dibuat, jangan-jangan. Jadi kita ini waspada aja lah yang begitu-begitu. Jadi seharusnya imam itu ketika dia bisa membela diri, dia membatalkan salatnya dan meringkus orang satu ini. Yang lain nggak usah membatalkan salatnya. Orang yang di belakangnya yang menyelesaikan. Begitu juga kalau ada salah satu makmum yang mendapatkan kekerasan, makmum itu saja yang menyelesaikan. Begitu juga kalau sedang dalam salat berjamaah, tiba-tiba ada satu jamaah tiba-tiba pingsan. Kemudian posisinya tidak strategis gitu. Kalau dibiarkan bisa meninggal karena pernafasannya tercekik dan sebagainya. Seharusnya 2-3 orang menolong, yang lainnya tetap sholat gitu. Harusnya begitu. Nah ini untuk panduan kita semuanya juga nih. Jadi nggak usah semuanya membatalkan, kemudian semuanya bukan itu cara penyelesaiannya. Cuma 1-2 orang meringkus orang itu udah diselamatkan, diamankan. Yang lainnya tetap sholat gitu. Nah itu yang terjadi di zaman sahabat dahulu ketika Sayyidina Umar tertikam itu, yang sahabat siapa ketika itu ya, Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf langsung menggantikan posisi Sayyidina Umar dengan bacaan yang singkat, selesai, lalu semuanya baru menolong Sayyidina Umar ketika itu. Dan kondisinya karena ditusuk dengan yang beracun, nggak bisa tertolong juga akhirnya. Nah, begitulah umat Islam sepanjang zaman itu selalu dizalimi, tapi tidak ada sedikit pun yang kemudian membalas dendam, akhirnya masuk ke gereja-gereja atau masuk ke tempat-tempat ibadah lain, melakukan teror-teror begitu. Nggak ada dalam sejarah umat Islam di Indonesia ini. Yang seperti dikatakan beberapa tokoh itu, sebelum ada undang-undang terorisme itu, orang Islam itu paling peduli, paling baik, paling toleran, walaupun berbilang suku, berbilang kaum, tapi nggak pernah ada peperangan antara orang Jawa dengan orang Sunda, antara orang Madura dengan orang Jawa, nggak ada. Kalau ada pun konflik-konflik yang ringan saja karena sebab pasar, bukan karena sebab agama ya kan. Tapi itulah yang selalu diberitakan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang kedua tentang apa tadi? Dijamin masuk surga. Betul. Umatnya Nabi SAW pada akhirnya semuanya masuk surga. Pada akhirnya semuanya masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Itu juga rahmat kasih sayang Allah. Nabi SAW memberi jaminan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku, setiap orang Islam akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Waman ya'ba ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan, faman ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Tapi kalau orang yang ingkar, orang yang menentang Nabi, Nabinya sendiri ditentang, dilawan. Sesungguhnya dialah yang enggan masuk surga. Gitu. Walaupun dia Muslim. Walaupun dia Muslim. Jadi kan kisah berwudu, kisah dalam perintah wudu itu, Nabi SAW akan mengenali semua umatnya, semua walaupun nggak pernah bertemu. Bagaimana engkau bisa mengenali ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, apa pendapatmu kalau pemilik kuda-kuda yang semua kudanya itu warna putih, kakinya belang-belang, lalu kemudian berada di kerumunan kuda yang hitam-hitam, bukankah pemilik kuda itu mengetahui kudanya? Sudah barang tentu, kata para sahabat. Begitulah saya nanti di hari kiamat
akan mengenali umatku dengan wajahnya bersinar-sinar karena kesan wudhunya itu. Tapi di antara mereka yang kesan wudhunya itu ada, saya panggil-panggil nggak mau datang. Mari sini, disinilah telaga Haud itu. Telaga Haud itu yang kalau minum di situ tidak akan pernah merasa haus lagi, walaupun di padang mahsyar sekian begini begitu gitu kan. Nah, orang itu melengos, nggak mau menyambut seruan Nabi SAW itu. Lalu kemudian sedih sekali Nabi SAW. Dipanggil-panggil nggak datang, malah melengos, malah nggak mau. Lalu kemudian ada yang beritahu, dia ingkar setelah itu ya Rasulullah. Dia memusuhimu ya Rasulullah. Nah kan ada itu yang mengakunya Islam, tapi kemudian dia ingkar, dia sendiri. Nah barangkali itu yang ciri-ciri kemunafikan di situ. Nah orang munafik itu sebenarnya bukan Islam, sebenarnya bukan Islam. Dia ada agama sendiri, munafik. Pernah mendengar Snook Horgronje? Nah, itulah ciri-ciri diantaranya itu. Jadi dia masuk Islam, bahkan dia berhaji, bahkan ini, tapi bukan untuk tujuan untuk mendapatkan nikmatnya Islam, justru untuk mencari celah-celah bagaimana cara menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Jadi bukan orang Islam sebenarnya dia. Tapi ada orang yang ikut-ikutan, nah itu yang masih selamat karena kejujuran hatinya itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat jasad, Allah melihat hati. Selama masih ada titik kejujuran, setitik kejujuran dalam dirinya itu yang menyelamatkan dia. Nah itulah yang mahal harganya itu, ketika hati seseorang sudah dimasuki iman, ada kejujuran dengan keimanannya itu, apapun perbuatannya tetap ketika itu Allah maafkan. Makanya kalau ada berita orang Islam meninggal, menjadi kewajiban bagi kita untuk menguruskannya secara Islam. Tapi dia nggak pernah datang ke masjid, walaupun nggak pernah datang ke masjid. Tapi dia selalu membawa onar maksiat dosa, walaupun dia membawa onar maksiat dosa. Selama KTP-nya itu Islam, wajib dia kita uruskan secara Islam. Iya, enggak, tetap. Jadi kisah Nabi SAW tidak mau menyolatkan itu Nabi tetap memerintahkan sahabat untuk menguruskan secara Islam, supaya menjadi pelajaran bagi umat ini. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Nabi SAW tidak mau menyolatkan, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk menguruskan secara Islam. Gitu. Karena doanya orang Islam ketika itu sangat besar akan dikabulkan oleh Allah, dimohonkan ampun. Agama ini agama kasih sayang, gitu. Tidak ada untuk kemudian menyusahkan orang dan sebagainya. Supaya orang tahu bahwa Islam itu agama yang luar biasa. Kasih sayang yang disebarkan, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab. Dan saya kembalikan lagi kepada MC. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.